Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam perbincangan kita mengenai filsafat ilmu. Dan setelah pada pertemuan sebelumnya kita mencoba untuk memahami filsafat, kali ini kemudian kita coba pahami tentang apa itu filsafat ilmu, lalu kemudian apa saja yang menjadi objek kajiannya, kemudian apa manfaatnya kita mengkaji atau belajar tentang filsafat ilmu. Ada beberapa hal yang akan disajikan dalam pembahasan kali ini. Pertama mengenai pengertian, yang kedua objek kajian filsafat ilmu, ketiga manfaatnya, lalu kemudian berikutnya tentang implikasi dari kita belajar tentang filsafat ilmu. Kita coba memahami tentang pengertian dari filsafat ilmu, dan tentunya karena filsafat ilmu itu merupakan dua istilah yang digabungkan dan menjadi istilah tersendiri pengertiannya. Oleh karenanya kita mencoba memahami masing-masing dari bagian kata yang digabungkan ini. Filsafat barangkali sudah dipahami, namun tidak ada salahnya kita untuk mereview kembali atau mengingat kembali bahwa filsafat itu merupakan pengetahuan tentang kebijaksanaan, tentang sesuatu yang hakiki, tentang sesuatu yang benar di balik beragam fenomena yang diindra, dipikirkan atau dirasa oleh manusia. Yaitu prinsip-prinsip mencari kebenaran atau berpikir secara rasional logis. Jadi berpikir tidak berdasarkan kepada tidak berdasarkan kepada cerita legenda, tidak berdasarkan kepada mitos seperti itu, tapi berpikir dengan mengusahakan apa yang menjadi daya dari diri manusia, yaitu pikiran. Bertanya tentang segala sesuatu secara mendalam dan tuntas atau radikal dalam memperoleh kebenaran. Dan kaitannya dengan ilmu, sebenarnya filsafat itu merupakan peneratas jalan bagi tempat berpijaknya ilmu. Artinya ketika manusia berpikir tentang sebuah objek, lalu kemudian segala hal tentang objek itu dikumpulkan, baik dalam ingatan maupun dicatatkan seperti itu, terkait dengan informasi-informasi mengenai objek tersebut, maka ketika informasi-informasi itu terkumpul lalu kemudian diolah secara metodis atau secara sistematis, maka kemudian itu akan menjadi sebuah pengetahuan. Ketika pengetahuan itu kemudian terus-menerus dilakukan pengujian-pengujian atau diverifikasi, maka itulah yang kemudian menjadi ilmu. Jadi pada awalnya segala hal yang dipandang sebagai ilmu bagi manusia itu diawali dengan adanya pemikiran terlebih dahulu tentang objek itu. Dan itu yang kemudian disebut dengan filsafat. Dan ilmu menyempurnakan objek-objek yang telah dijangkau filsafat menjadi sebuah pengetahuan yang dapat diandalkan. Jadi secara tidak langsung kita sudah memahami apa itu ilmu. Jadi ilmu yang merupakan serapan dari bahasa Arab alima itu artinya adalah pengetahuan, dan ini semakna dengan sains dalam bahasa Latin. Ilmu pengetahuan sendiri memiliki beberapa kriteria. Dia ada objeknya tentunya, ada objek yang menjadi hal yang dijadikan kajian oleh manusia. Lalu kemudian sistematis dalam artian segala unsur atau segala informasi yang tercakup terkait dengan objek itu kemudian tersusun secara berurutan gunanya untuk menemukan kebenaran-kebenaran. Kemudian metodologis, ada caranya. Masing-masing objek yang didekati oleh manusia memiliki cara-cara tertentu, tergantung dari hubungan antara objek itu dengan apa yang dapat dicerap oleh manusia. Apakah melalui pikirannya, melalui perasaannya, atau melalui pertimbangan-pertimbangan lain, misalnya tentang rasa, katakanlah apakah ini indah,
atau ini tidak indah, ketika terkait dengan masalah pikiran, apakah ini benar atau itu tidak benar, misalnya seperti itu. Nah, itu metode-metode seperti itu kemudian menjadi bagian dari bagaimana cara kemudian sebuah kebenaran dari objek yang dikaji bisa diungkapkan. Dan berlaku universal, artinya setiap objek itu memiliki unsur-unsur atau memiliki sistematika yang sama seperti itu. Ada objeknya, kemudian dikaji secara sistematis berurutan, tidak ujug-ujug misalnya dikatakan sebagai sebuah kebenaran tanpa melalui proses ilmiah. Lalu kemudian ada metodenya. Dan ilmu sekurang-kurangnya memiliki 3 kategori. Ada hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis itu merupakan praanggapan atau jawaban sementara pada saat informasi atau data tentang objek yang dikaji itu masih sedikit. Katakanlah ada semacam dugaan-dugaan. Dugaan-dugaan ketika masih baru dikenal, baru kemudian beberapa informasi terkait dengan hal itu, maka kemudian manusia dengan pikirannya bisa menduga-duga, oh mungkin ini kebenarannya seperti ini. Namun itu tidak kemudian langsung dikatakan sebagai sebuah jawaban yang final. Tapi ketika seluruh data atau segenap informasi yang dapat dijangkau oleh manusia kemudian terkumpul, lalu kemudian bisa dibuktikan dengan verifikasi ilmiah, maka terlahirlah tesis atau pernyataan ilmiah. Jadi diawali dengan hipotesis, lalu kemudian ketika sudah ditemukan kebenarannya, maka itu menjadi tesis atau pernyataan ilmiah itu. Dari situ kemudian gara-gara kita mengkaji sebuah objek tadi, maka apa yang kemudian menjadi jawaban atas objek itu menjadi sebuah teori, yaitu pernyataan-pernyataan yang dapat diterapkan kepada objek-objek yang sejenis. Dan dari teori-teori yang terandalkan itu kemudian berkembang menjadi dalil hukum, atau kita mungkin lebih pernah mengenal tentang misalnya hukum Archimedes, hukum Newton, seperti itu. Itu karena objek yang dikaji kemudian menghasilkan teori, dan teori itu sudah dapat dipastikan, sudah dapat diterapkan ke dalam berbagai objek yang sejenis. Benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh ke bawah. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Itu menjadi bagian dari hukum yang tadi diawali dengan pemikiran filsafat, lalu kemudian dikumpulkan informasi-informasi sehingga menjadi sebuah kebenaran yang dapat diandalkan, lalu kemudian dari kebenaran-kebenaran itu dapat diterapkan ke berbagai objek yang sejenis. Itu yang barangkali dimaknai dengan universal. Nah, ini pengertian dari filsafat ilmu. Pengertian filsafat dan pengertian ilmu. Dan apakah hanya itu yang diketahui oleh manusia? Ternyata tidak. Ternyata tidak semua yang diketahui oleh manusia itu memiliki unsur-unsur sistematis, metodologis, universal, tidak seperti itu. Itu hanya salah satu bagian saja dari pengetahuan. Oleh karenanya, dalam buku Suwaidi, Pengantar Filsafat Ilmu, diungkapkan bahwa pengetahuan manusia itu paling tidak ada 4. Pertama, common sense, pengetahuan yang biasa kita ketahui. Kambing itu adalah binatang misalnya, berkaki 4. Itu semua orang mengakui. Semua orang membenarkan tentang pernyataan itu tanpa harus kemudian dalam tanda kutip berrepot-repot untuk kemudian meneliti. Namun ketika manusia ingin mengetahui secara lebih jauh tentang hakikat kambing, misalnya, dia kemudian harus mengumpulkan data-data atau mengumpulkan informasi tentang kambing itu secara lebih detail lagi. Oh, ternyata kambing itu memiliki tulang belakang, sehingga kemudian digolongkan sebagai hewan vertebrata misalnya. Oh, ternyata kambing itu melahirkan, sehingga dia dikategorikan sebagai mamalia dan lain sebagainya. Atau misalnya
ketika orang penasaran tentang rumput yang dimakan oleh kambing, lalu kemudian menjadi tai kambing, itu bagaimana prosesnya, maka kemudian orang mengkaji tentang bagaimana sistem pencernaan dari kambing, apakah sama dengan manusia atau tidak. Nah, itu kemudian dari common sense tadi, maka berkembang menjadi ilmu pengetahuan, menjadi sains. Ilmu pengetahuan merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense tadi dengan melanjutkannya pada suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode. Sehingga kemudian ilmu dikatakan sebagai suatu metode berpikir secara objektif dengan tujuan untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual yang dilakukan atau diperoleh melalui observasi, eksperimen, atau klarifikasi. Klarifikasi itu semacam kita memperoleh sebuah informasi, lalu kemudian bagaimana kita meyakinkan informasi itu benar, maka dilakukanlah klarifikasi seperti itu. Atau misalnya kalian mengenal kuesioner untuk memperoleh jawaban dari orang yang disurvei seperti itu untuk menemukan kejelasan dari informasi yang kemudian kita peroleh. Nah, itu sains. Jadi awalnya merupakan pengetahuan biasa, semua orang sudah tahu, katakan seperti itu. Tapi bagian yang kemudian menjadi hakikat dari objek yang diketahui orang itu harus dilakukan melalui sebuah prosedur ilmiah. Ada metodenya, disusun secara sistematis, ada verifikasi atau pengujian-pengujian sehingga kemudian didapati sebuah kebenaran yang hakikat tentang objek yang dikaji itu. Itu yang disebut dengan sains. Yang ketiga adalah pengetahuan filsafat atau filosofi. Pengetahuan yang diperoleh dari berpikir, bertanya tentang sesuatu, penasaran tentang apa yang ada. Pemikiran yang kontemplatif, spekulatif, universal, jadi ciri-ciri filsafat yang kemarin sudah kita bahas. Filsafat memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar, dalam artian ketika kita punya katakanlah keahlian dalam bidang ilmu tertentu, itu kita merasa kita sudah memperoleh sebuah kebenaran. Tapi dengan kemudian kita terus berkontemplasi, terus kemudian berpikir secara radikal tentang terkait dengan apa yang kita kuasai itu, maka apa yang kemudian kita rasakan sebagai sesuatu yang hakiki, sesuatu yang benar, bisa jadi kemudian itu hanya bagian dari sebuah kebenaran. Karena misalnya ada kebenaran-kebenaran lain yang kemudian membuat seluruh kebenaran itu ketika dikumpulkan menjadi sebuah keutuhan, katakanlah yang bermanfaat bagi manusia. Yang berikutnya adalah agama. Agama ini juga pengetahuan. Hanya saja pengetahuan agama itu tidak melalui proses berpikir manusia, tapi diterima apa adanya dari para utusan Tuhan. Pengetahuan agama bersifat mutlak bagi umatnya tentunya. Dan bagaimana cara membuktikan sebuah pernyataan agama, maka itu tidak bisa kemudian dikaji secara ilmiah. Tidak bisa kemudian kita mengotak-atik data-data dalam pengertian data-data yang kita indra seperti itu. Apalagi terkait dengan hal-hal yang gaib, maka cara untuk membuktikan kebenaran sebuah agama ya tergantung dari keimanan para pemeluknya. Ya terbukti dengan beragam agama, artinya satu pemeluk agama tertentu tidak percaya kepada kebenaran dari apa yang diyakini oleh pemeluk agama yang lain. Itu agama. Jadi ada empat pengetahuan yang ada pada diri kita atau manusia. Pertama pengetahuan biasa, yang kedua tentang pengetahuan ilmiah, yang ketiga filsafat, dan yang keempat adalah pengetahuan agama. Itu jenis-jenis pengetahuan. Jadi kita sudah memahami tentang apa itu filsafat, memahami tentang apa itu ilmu, maka setiap ilmu itu diawali dengan filsafat dan diakhiri dengan seni, kata Will Durant. Kemudian muncul dalam hipotesis dan berkembang menjadi keberhasilan. Dalam Surya Sumantri itu disistematisasikan dengan logiko hipotetiko verifikatif, itu ilmu. Diawali dengan penalaran,
terkait dengan sebuah objek, lalu kemudian diungkapkan tentang jawaban sementara terkait dengan objek yang dikaji itu, lalu kemudian kebenarannya dilakukan melalui verifikasi atau pengujian-pengujian. Itu yang disebut dengan ilmu. Lalu, apa filsafat ilmu? Banyak ahli yang kemudian memaparkan tentang definisi dari filsafat ilmu. Ada 6 dengan urutan yang terbalik. Mungkin karena saya tidak terlalu mendalam di dalam menuliskannya, sehingga angka 4 menjadi angka 6 dan angka 5. Namun secara umum bahwa apa yang disebut dengan filsafat ilmu adalah sebuah disiplin filosofis terkait dengan kajian-kajian yang sistematis mengenai hakikat dari sebuah ilmu. Berpikir secara filosofis, jadi ilmu yang awalnya berasal dari filsafat, lalu kemudian pemikiran manusia yang disebut dengan filsafat, lalu kemudian berkembang menjadi pengetahuan, dan pengetahuan itu berkembang kemudian menjadi sebuah pengetahuan yang dapat diandalkan, yang disebut ilmu itu, lalu dikaji lagi. Nanti kita lihat tujuannya apa. Bahwa sekali lagi ilmu adalah sebuah disiplin filosofis yang sistematis terkait dengan kajian mengenai hakikat dari ilmu pengetahuan, terutama terkait dengan masalah-masalah metode-metodenya, konsep-konsepnya, dan peranggapan-peranggapan. Juga, nah ini tempat ilmu tersebut dari keseluruhan disiplin kajian yang diperoleh oleh manusia. Itu menurut Cornelius Benjamin. Atau lebih mudahnya, barangkali kita bisa membaca definisi yang diungkapkan oleh Surya Sumantri. Ilmu adalah bagian dari epistemologi atau bagian dari filsafat pengetahuan. Filsafat ilmu merupakan bagian dari filsafat pengetahuan yang ingin menjawab tentang 3 kelompok pertanyaan mengenai ilmu. Dari sisi ontologisnya, epistemologisnya, dan dari sisi aksiologisnya. Apa itu ontologis, epistemologis, aksiologis? Ini menjadi bagian yang merupakan bagian sentral dari kajian tentang filsafat ilmu, yaitu tentang hakikat dari objek. Yang kedua kemudian bagaimana cara memahami tentang objek itu untuk mendapatkan kebenarannya. Yang ketiga aksiologis, itu tentang apa sih manfaat kita mempelajari sebuah ilmu itu, seperti itu. Ini filsafat ilmu. Jadi kajian secara filosofis dan sistematis terkait dengan hakikat dari ilmu itu sendiri, dari sisi ontologisnya, dari sisi epistemologisnya, dan dari sisi aksiologisnya. Dan objek kajian filsafat ilmu berdasarkan definisi yang tadi sudah sama-sama kita pahami, maka dibagi ke dalam 2 pilihan, ada objek material dan kedua objek formal. Objek materialnya terkait dengan ilmu itu sendiri. Pengetahuan tertentu itu objek kajian filsafat ilmu. Pengetahuan yang telah disusun secara sistematis metodis tadi, hingga kemudian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Artinya secara materi apa yang dikaji oleh filsafat ilmu, ya ilmu itu sendiri, ilmu apa misalnya, ilmu bahasa atau ilmu sastra. Nah itu yang kemudian menjadi kajiannya. Sehingga kemudian diketahui dari sisi sistematikanya seperti apa pembahasannya, lalu kemudian metode yang digunakan seperti apa, cara kemudian untuk menganalisisnya bagaimana, sehingga kemudian kebenaran dari sebuah ilmu tentang bahasa atau ilmu tentang sastra itu dapat diungkapkan. Dan dari sisi objek formalnya terkait dengan masalah-masalah mendasar tentang ilmu pengetahuan yang dibahas dalam landasan pengembangan yang meliputi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Jadi apa yang kemudian diungkap dalam berbagai ilmu itu apa yang menjadi kajian filsafat ilmu terkait dengan beragam ilmu itu meliputi 3 hal pokok tadi. Tentang apanya, tentang bagaimana
sebuah ilmu ini dikembangkan sehingga menjadi sebuah kebenaran, lalu kemudian untuk apa kebenaran ilmiah itu kemudian dijadikan sebagai bahan yang diperhatikan atau dikembangkan oleh manusia. Ini objek filsafat ilmu. Jadi tidak tidak apa maksud saya dapat kita pahami dari definisi-definisi yang diungkapkan oleh para ahli tadi terkait dengan objek material dan objek formal dari filsafat ilmu. Ini yang kemudian menjadi landasan. Jadi tiga objek yang dikaji oleh filsafat ilmu itu merupakan landasan pengembangan dari ilmu itu sendiri, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis itu bertanya tentang apa sih objek yang menjadi perhatian sebuah ilmu itu, apa yang ditelaah, kemudian bagaimana wujud hakikat dari objek yang kita kaji. Kemudian bagaimana hubungannya dengan daya tangkap manusia? Apakah ini terkait dengan pikiran, terkait dengan rasa, atau terkait dengan panca indera? Itu hubungan dari objek itu dengan daya tangkap manusia seperti apa? Oh, ternyata ini meliputi hal-hal yang berkait dengan masalah rasa misalnya. Sehingga muncul sebuah rasa indah atau tidak indah. Misalnya ketika kalian mengkaji tentang sebuah lagu, seperti itu. Dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi epistemologisnya, bagaimana ilmu itu dihasilkan? Ini yang menjadi fokus pertanyaannya. Bagaimana ilmu itu dihasilkan? Bagaimana prosesnya untuk menghasilkan ilmu itu? Ini beberapa pertanyaan sebagai contoh yang bisa diungkapkan terkait dengan pernyataan-pernyataan filsafat mengenai epistemologi dari ilmu. Bagaimana prosedurnya? Apa yang harus diperhatikan terkait dengan usaha untuk mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa kebenaran itu hakikatnya? Apa kriteria kebenarannya? Kemudian teknik, cara, dan sarana apa yang diperlukan untuk memperoleh ilmu itu? Misalnya kalau secara ontologisnya saya contohkan air kopi misalnya seperti itu. Ini yang menjadi objek kajian ilmu. Apa sih yang ditelah itu? Oh, air kopi. Wujud hakikatnya seperti apa secara misalnya terkait dengan panca indera itu air yang berwarna hitam kecoklat-coklatan misalnya. Lalu kaitannya dengan rasa ketika dicicipi manis pahit atau kemudian ketika dihirup ya bau aroma kopi seperti itu. Kemudian bagaimana untuk menghasilkan air kopi itu? Misalnya ada sarana-sarana apa yang diperlukan? Ada sendok, ada gelas, ada air panas, ada bubuk kopi, ada gula misalnya seperti itu. Tapi kalau itu tidak disusun secara sistematis, misalnya seluruh komponen itu kemudian digabungkan, kemudian kalian masukkan ke dalam blender sehingga gelasnya, sendoknya, kopinya, gulanya kemudian di blender, itu tidak akan menjadi air kopi seperti itu. Tapi kemudian harus disusun secara sistematis. Misalnya tidak ujug-ujug menumpahkan air termos ke mana saja, tapi menyediakan dulu gelas misalnya, lalu kemudian memasukkan kopinya, katakanlah ada yang kemudian menuangkan air ke dalam gelas itu dengan komposisi yang tepat, lalu kemudian mengaduknya, lalu mencampurkan gula, itu sistematis seperti itu. Itu bagian-bagian dari bagaimana kemudian kita menghasilkan sebuah kopi yang misalnya dapat dinikmati, katakanlah seperti itu contohnya. Nah, terkait dengan kemudian untuk apa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mencakup hal-hal yang sifatnya aksiologis. Untuk apa ya kalau kopi tadi untuk diminum, untuk dinikmati oleh para penikmat kopi. Nah, terkait dengan ilmu, maka untuk apa ilmu itu dipergunakan? Lalu bagaimana penggunaan ilmu ini hubungannya dengan hal-hal yang mencakup masalah-masalah moral? Karena tidak jarang kemudian penemuan-penemuan manusia atau penelitian-penelitian yang dilakukan oleh manusia kadang-kadang seperti mengesampingkan hal-hal yang sifatnya moral. Padahal filsafat itu mempertanyakan tentang untuk apa sih seperti itu. Ketika kita mengembangkan sebuah ilmu,
tujuan utamanya kan ilmu itu untuk mempermudah manusia di dalam menjalani kehidupan. Tapi tidak jarang pula justru ketika dihasilkan sebuah ilmu lalu kemudian menjadi pertanyaan, ini bagaimana kaitannya dengan agama, misalnya kaitannya dengan moral, karena terkadang ada ilmu-ilmu yang seperti itu. Oleh karenanya filsafat ilmu mempertanyakan hal itu. Ini untuk apa? Lalu atau misalnya ini ada manfaatnya enggak kita mengembangkan sebuah kajian ini? Ada manfaatnya enggak untuk kemanusiaan atau misalnya untuk kita sendiri sebagai manusia? Kalau tidak ada manfaatnya, kenapa repot-repot mengembangkan sebuah ilmu misalnya? Karena manusia bisa misalnya mengkaji objek apapun, tapi karena tujuannya adalah untuk kemanfaatan kembali kepada manusia, maka mungkin tidak setiap objek itu harus kemudian kita lakukan pengujian ilmiah. Atau misalnya di dalam menghasilkan ilmu itu sendiri, bagaimana hubungan antara operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral? Filsafat adalah berpikir untuk memperoleh kebenaran. Salah satu yang kemudian dihasilkan oleh filsafat adalah ilmu. Lalu ilmu itu kemudian tersusun dari ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, ketika kemudian sebuah kebenaran ilmiah dilakukan dengan cara-cara yang curang misalnya, dengan cara plagiasi, dengan cara memanipulasi data dan lain sebagainya, ini untuk apa? Padahal kajian dari ilmu itu sendiri atau kajian ilmiah itu sendiri tujuannya untuk menemukan kebenaran. Kalau kemudian cara yang ditempuh untuk menemukan kebenaran itu dengan cara-cara yang salah, maka hasilnya pun tentu tidak akan benar. Mungkin secara ilmu itu sendiri bisa dikatakan sebagai benar, tapi ketika kemudian itu menabrak hal-hal yang sifatnya moral, menabrak hal-hal yang sifatnya religius misalnya, maka ini dipertanyakan tentang keabsahan sebuah capaian itu. Dan mungkin beberapa pengalaman yang pernah kita dengar, ada beberapa gelar kesarjanaan atau bahkan gelar guru besar yang kemudian dicopot karena mungkin pertanggungjawabannya benar ketika dia misalnya mempertanggungjawabkan temuan ilmiahnya, tapi ketika caranya dilakukan dengan cara-cara yang tidak bijak, dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur, maka itu dianggap sebagai sebuah kebenaran yang tidak berharga bagi kemanusiaan karena membohongi manusia itu sendiri sebagai sosok berpikir yang ingin menemukan kebenaran. Nah, itu kajian tentang aspek aksiologis dari sebuah ilmu. Jadi 3 landasan penting bagi pengembangan ilmu: ontologis, epistemologis, dan aksiologis ini menjadi kajian atau fokus kajian dari filsafat ilmu. Manfaatnya tadi mungkin secara tidak langsung juga sudah tersampaikan. Jadi sarana pengujian penalaran ilmiah, sehingga orang memiliki sikap kritis terhadap kegiatan ilmiah. Yang kedua, usaha untuk merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan. Misalnya, oh ini metode, kenapa pakai metode ini, kenapa pakai metode itu, kenapa kemudian teorinya yang ini, yang itu dan lain sebagainya, itu kemudian diuji. Tujuannya untuk menghasilkan kebenaran ilmiah itu dan memberikan dasar yang logis terhadap metode keilmuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara logis rasional agar dapat dipahami. Atau misalnya ketika orang ingin ikut mengkaji tentang sebuah temuan, maka dengan diungkapkannya secara sistematis, secara prosedural, hal-hal yang dapat dinalar secara logis, maka orang bisa memahami dan mengakui tentang kebenaran dari sebuah capaian ilmiah dan dimanfaatkan secara umum nantinya. Lalu manfaat secara khusus bagi kita atau bagi kalian sebagai mahasiswa, maka dengan mempelajari filsafat ilmu diharapkan mahasiswa memiliki sikap kritis terhadap berbagai teori yang dipelajarinya. Tidak karena ini disampaikan oleh dosen tertentu, tidak karena ini dibaca dari buku tertentu sehingga kemudian kita
hilang rasa kritisnya. Dengan memahami bahwa segala kemungkinan di dalam filsafat itu ada, maka mahasiswa diharapkan setelah mempelajari filsafat ilmu ini memiliki sikap yang kritis terhadap berbagai teori yang dipelajarinya, baik di ruang kuliah maupun dari sumber-sumber yang kalian baca. Yang kedua, mahasiswa memiliki pemahaman yang utuh mengenai ilmu dan mampu menggunakannya sebagai landasan dalam proses pembelajaran dan penelitian ilmiah. Jadi kita sudah paham kalau ingin meneliti sesuatu, maka kita memiliki paling tidak ada kerangka yang kerangka dasar yang harus kita ingat. Ada ontologinya, ada epistemologinya, lalu kemudian ada aksiologinya. Apa sih yang saya kaji itu? Misalnya kalau kalian terkait dengan bahasa, terkait dengan sastra, apa sih yang akan dikaji itu? Lalu kemudian bagaimana sih caranya untuk mendapatkan kebenaran terkait dengan apa yang saya kaji? Lalu untuk apa saya mengkaji ini? Ketika tidak ada manfaatnya, untuk apa repot-repot kemudian kalian melakukan penelitian ilmiah misalnya seperti itu. Dan berikutnya adalah mampu berpikir logis dan kritis dalam menganalisis dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Misalnya untuk saat ini kalian sebagai mahasiswa, atau misalnya ketika kalian sudah menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab secara pribadi, sudah menjadi alumni, maka kerangka dasar dari apa yang kita kaji di dalam ilmu-ilmu tertentu itu menjadi kerangka yang umum yang dapat diterapkan ke dalam berbagai masalah. Ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, maka dasar atau landasan yang 3 itu paling tidak bisa digunakan untuk langkah-langkah kita memecahkan sebuah masalah. Apa sih masalah yang dihadapi? Lalu kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah ini? Atau misalnya pertanyaan berikutnya, manfaat nggak sih saya memikirkan tentang hal seperti ini? Kalau tidak ada manfaatnya, daripada begang lebih baik ya kita tidak melakukan kajian tentang masalah itu. Tapi ketika itu terkait dengan katakanlah kenyamanan hidup kita kemudian dihadapkan pada sebuah masalah, maka kerangka-kerangka untuk dapat keluar atau menyelesaikan masalah-masalah itu bisa digunakan kerangka-kerangka ini. Apa masalahnya? Lalu dicarikan berbagai informasi untuk kemudian menjadi sebuah cara bagaimana untuk menuntaskan atau menyelesaikan masalah itu. Dan implikasinya kemudian dari filsafat ilmu adalah menyadarkan seorang ilmuwan agar tidak terjebak dalam menara-gading keilmuannya, bahwa apa yang kita capai itu hanya bagian kecil dari seluruh pengetahuan yang dapat dicerap oleh akal pikiran manusia. Kita atau kalian mengkaji sastra, mengkaji bahasa, itu bukan segala-galanya. Tapi kemudian itu hanya bagian dari upaya agar manusia menemukan jalan yang terang di dalam menjalani hidupnya. Ya, salah satunya dengan memahami bahasa sehingga kemudian bisa berkomunikasi, bisa kemudian memahami bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan lain sebagainya. Atau misalnya dari sisi sastra, bisa mengekspresikan rasa, bisa mengekspresikan pikiran dengan cara-cara yang nyaman ketika misalnya dibaca oleh orang, paling tidak seperti itu. Nah, itu bagian-bagian dari upaya-upaya kita untuk membuat hidup ini lebih sejahtera. Dan apa yang kita kemudian dapat cerap pada hari ini itu merupakan bagian kecil dari keseluruhan yang dapat dicapai oleh manusia untuk mensejahterakan hidupnya atau untuk kesejahteraan kemanusiaan seperti itu. Oleh karenanya, dengan kesadaran seperti itu, maka terjalin kerjasama yang harmonis di antara para ilmuwan dalam berbagai disiplin untuk memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan. Jadi, masing-masing orang itu kemudian dapat bekerja sama ketika berbagai persoalan kemanusiaan dihadapi, bukan hanya oleh satu disiplin ilmu saja. Demikian yang dapat saya sampaikan, saudara-saudara, dan mudah-mudahan tidak dipahami sehingga kemudian kalian menjadi penasaran
untuk mengkaji secara lebih jauh terkait dengan apa yang saya sampaikan. Kalian menjadi bertanya-tanya kembali tentang kebenaran yang saya ungkap, dan kalian kemudian mendapatkan kebenaran-kebenaran yang hakiki atau kebenaran-kebenaran yang universal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.